Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Anak-anak kelas 10 yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran fikih kelas 10 daring ini. Walaupun kita terpisah oleh jarak, ruang, mari kita tetap bersama-sama saling berkomunikasi melalui media atau dunia maya dalam pembelajaran fikih daring kali ini. Sebelum kita pelajari, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah as-salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i masyayikhina jami'i abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, di dalam buku kalian, LKPD kalian, kita membahas tentang fikih. Apa itu fikih? Fikih yaitu al-ilmu bil ahkami asyariyati atau asyariati, ya, al-amaliyati. Fikih yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat. Yang namanya syariat itu ya aturan, undang-undang dari Allah yang sifatnya al-amaliyati, penerapan, dipraktekkan oleh anggota tubuh. Contoh sholat, wudhu, haji, sa'i, tawaf, puasa, zakat, itu namanya amaliyah yang bisa diamalkan, bisa dilihat, atau yang tubuh kita mampu untuk mengamalkannya, itu namanya al-amaliyah. Syariat atau undang-undang yang sifatnya adalah penerapan, implementasi. Karena ada ilmu itu yang tidak penerapan, contohnya ilmu akidah, keyakinan, sabar, ikhlas, tidak bisa dilihat, itu namanya al-batiniyah, bukan al-amaliyah itu. Kemudian al-muktasibu yang diambil, ya, min adilati at-tafsiliyati, yang diambil dari dalil-dalil atau dari rujukan-rujukan Al-Quran atau Al-Hadis yang terperinci, sehingga fikih itu adalah hasil produk hukum setelah melalui beberapa proses sehingga menghasilkan produk dinamakan hukum-hukum itu fikih yang bisa diamalkan oleh manusia. Saya ulangi, fikih yaitu al-ilmu bil ahkami syariati al-amaliyati al-muktasibu min adillati tafsiliyah. Ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya implementasi, ya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga kita tinggal melaksanakan saja produk hukum daripada syariat itu. Kalau kita ya imamnya Imam Syafi'i. Karena ada hukum itu yang sifatnya global. Sebelum ada perinci pasti ada global. Contohnya seperti ini. Potonglah tangan pencuri itu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu kan global. Al-Qur'annya bilang seperti itu. As-sariqu was-sariqatu, maling laki-laki atau maling perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Nah, itu kan global. Masa nyuri lele dipotong tangannya? Kok murah banget, harganya lele sama dengan tangan satu. Masa nyuri permen saja dipotong tangannya? Murah banget harga tangan kita dibanding dengan satu permen. Nah, itu nanti diperinci di dalam ilmu fikih sehingga ada batasan atau ukuran atau nisab, ya, kalau zakat nisab, batasan atau ukuran di mana orang itu terkena hukuman potong tangan. Itu namanya ilmu fikih. Selanjutnya, ruang lingkupnya ilmu fikih ada dua. Ibadah itu ada yang ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah yaitu ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah. Contohnya sholat, puasa, haji, baca Al-Quran, itu zikir, itu hubungannya langsung dengan Allah.
Ada ibadah yang kedua, ruang lingkupnya fikih, yaitu ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah yaitu ibadah yang hubungannya kepada selain Allah. Bisa sesama manusia, contohnya zakat. Zakat itu masa diberikan Allah? Kan tidak, diberikan sesama manusia. Sedekah, infak, ya. Apa itu gotong royong, kerja bakti, itu sifatnya adalah ghairu mahdhah. Nah, saya pernah mencontohkan ibadah itu berat hubungannya sama manusia daripada hubungan sama Allah. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, itu istighfar saja dan taubat. Artinya taubat itu mulutnya sering istighfar, berjanji tidak mengulangi lagi, selalu menyesal, itu dinamakan dengan taubat. Kita berbuat dosa kepada Allah, berarti kan mahdhah ibadahnya ya. Kita istighfari saja sudah dimaafkan oleh Allah. Itu. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah dengan manusia itu berat. Contoh, kita punya hutang kepada tetangga kita. Kita istighfari saja sampai kita mati, kita tetap masih mempunyai kewajiban untuk nyaur hutang. Ya. Tapi kalau hutang sama Allah, contoh sholatnya telat, diqadha selesai. Tapi diistighfari selesai. Tapi kalau punya hutang sesama tetangga, walaupun kita istighfar sampai kiamat, maka tetap kewajiban kita untuk mengembalikan uang itu. Oleh karena itu, bagi saya ibadah mahdhah sama ghairu mahdhah itu lebih berat ibadah ghairu mahdhah. Oleh karena itu, di dalam bab pendahuluan ini tentang ruang lingkup fikih, nanti kita akan membahas tentang produk yang sudah jadi. Produk yang sudah jadi yaitu tentang haram, sunnah, ya, terus wajib, mubah, dan makruh. Semuanya sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Karena itu produknya, maka kita tinggal menikmati daripada hukum-hukum itu. Yang haram ya ditinggalkan, yang fardu ya kita lakukan, yang sunnah ya kita lakukan semampu kita, yang makruh ya kita tinggalkan, kemudian yang mubah pun juga seperti itu, karena tidak ada efek dosa ataupun pahala. Nah, untuk periodisasi perkembangan ilmu fikih, ya tentunya fikih itu diawali ketika Nabi kita masih hidup, ya, di mana Allah menurunkan syariat-syariat. Tadi kan bil ahkami syariat, hukum-hukum syariat. Langsung pada zamannya Nabi enak, apabila ada permasalahan itu Allah langsung menurunkan wahyu, langsung berfirman melalui malaikat Jibril dibisikkan kepada Nabi, sehingga kita jumpai, sering kita jumpai di dalam Al-Quran itu kata yas'alunaka itu, Muhammad, nanti ada orang akan bertanya kepadamu, ini jawabannya yas'alunaka anil anfal, dan seterusnya itu. Enak kalau pada zamannya Nabi, kalau dilihat dari segi hukum. Tapi kalau dari segi kehidupan, zaman itu zaman jahiliyah, tentunya nggak enak. Larang pangan, larang sandang, beda dengan sekarang yang murah pangan, murah sandang itu. Tapi kita kesulitan dalam menentukan hukum-hukum baru karena sudah nggak ada Nabi, sehingga mukjizat, wahyu nggak akan turun lagi. Kemudian para sahabat, para tabi'in pun juga seperti itu, karena beliau-beliau itu para sahabat orang yang hidup menjumpai masa Nabi, sehingga hampir semua permasalahan yang ada pada sahabat itu sudah ada dalilnya, dan hampir sama ada permasalahan itu sudah ada jawabannya pada zaman Nabi. Kita bandingkan, zamannya Nabi belum ada listrik sehingga tidak banyak alat elektronik, TV, internet, HP, mikrofon, apapun itu semuanya yang sejenis elektronik, sehingga nggak usah hukum dan nggak perlu karena nggak ada sesuatu itu. Tapi zaman sekarang sudah banyak elektronik, haji dengan menggunakan pesawat. Kalau nenek-nenek moyang kita dulu haji itu menggunakan perahu sampai 6 bulan, 8 bulan. Nah, kalau sekarang haji cukup hanya 40 hari karena sudah ada pesawat, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di situ. Nah, tetapi kesulitan kita untuk menentukan hukum itu karena sudah nggak ada zaman, nggak ada Nabi, nggak ada wahyu. Maka diperlukan mujtahid
orang-orang yang bisa menggali hukum dengan melakukan atau mencari hukum-hukum yang baru itu dinamakan dengan ijtihad. Saya kira di dalam LKPD kita hanya menerangkan tentang itu, fikih secara bahasa bermakna al-fahmu atau faham atau mengetahui gitu ya, mengetahui. Tapi secara istilah tadi al-ilmu bil ahkami syariati al-amaliyah. Apa itu fikih secara istilah? Yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya adalah implementasi, al-muktasibu atau al-istimbatatu min adillati at-tafsiliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Itu pemahaman fikih. Kemudian ruang lingkupnya juga ada dua, yaitu ibadah mahdhah, hubungan sama Allah, sama ghairu mahdhah. Untuk perkembangan daripada ilmu fikih tentunya diawali dari periode masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya anak-anak, tentang penyelenggaraan jenazah ya, yaitu bab kedua. Sebelum kita mulai untuk yang bab kedua ini, saya akan memberikan intermezzo ya, tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah. Begini anak-anak, Nabi pernah dawuh, man mata bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang mati tanpa persiapan, maka seakan-akan dia menyeberangi laut tanpa perahu. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana luasnya lautan sehingga mampu dilampaui oleh orang tanpa perahu. Itu mustahil sekali. Sekuat apapun tentara itu, sebesar apapun tubuhnya, pasti tidak mampu untuk melampaui lautan yang begitu luasnya tanpa menggunakan perahu. Sehingga yang dibutuhkan adalah zadin, yaitu bekal. Apa itu bekalnya? Ya tentunya Allah pernah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sesungguhnya bekalnya orang yang mati itu yaitu takwa. Takwa itu yaitu imtisalul awamiri, melakukan dengan sekuat tenaga perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi dengan sekuat tenaga larangan-larangan Allah. Tentunya kekuatan-kekuatan manusia dalam melakukan dan menjauhi larangan-larangannya tidak sama. Kalau kiai mungkin levelnya beliau tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah melihat gambar-gambar yang jelek. Beliau selalu ingat Allah, zikir kepada Allah. Beda dengan kita yang levelnya tidak bisa menghindari sesuatu, berapa gambar atau perbuatan atau perkataan maksiat. Yang kedua, yaitu Nabi Muhammad juga pernah dawuh, ya tabi'ul mayit salasun, yang mengikuti mayit itu ada 3 hal. Fayarji usnani, yang kedua ini akan pulang, nggak setia ya. Wa yabqa wahidun, dan yang setia masih 1. Apa itu 3 hal yang mengikuti mayit? Yang pertama yaitu ahlu, keluarga. Yang kedua yaitu maluh, harta. Dan yang ketiga yaitu amaluh. Yang tidak setia 1 yaitu keluarga. Bagaimanapun janji kalian dengan pasangan kalian sehidup semati, janjinya di bawah pohon nangka atau cemara atau gedang atau tembakau. Tapi kalau kamu sudah mati, pasti suami atau istri kamu ketika matahari terbenam, pasti mereka pulang. Atau ketika orang-orang semua pada pulang, pasti istri atau suami kamu pasti meninggalkanmu di kuburan sendiri. Anak-anak kamu yang cinta kepada kamu juga meninggalkan kamu. Teman-teman juga meninggalkan. Nah, yang kedua yang akan tidak setia dengan kita yaitu malu, harta. Sehingga kita nggak usah buta harta, buta dunia, artinya buta harta, buta dunia, tidak menganggap Allah, tidak menganggap semua manusia, mata kita hanya
dibutakan oleh harta atau dunia ini. Jangan seperti itu. Kemudian yang setia yaitu amal kita. Amal kita ini yang setia akan menemani kita mulai kita hidup sekarang sampai besok kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hadis yang perlu saya sampaikan intermezzo. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan juga tentang firman Allah, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernafas pasti akan mati. Saya, sampean bernafas pasti akan mati. Bisa jadi sampean dulu saya terakhir, atau saya terakhir sampean dulu. Ya, berani hidup harus berani mati. Nggak berani mati ya jangan hidup. Tapi sudah terlanjur hidup, telateni wae suwe-suwe mati-mati sendiri. Itu guyonannya anak-anak. Selanjutnya masalah jenazah, nanti kewajibannya seorang merawat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, apabila yang lain sudah ada yang mengerjakan, yang lain maka gugur kewajibannya. Tetapi apabila tidak ada yang mengerjakan, semua orang mukallaf, semua orang baligh akan terkena dosanya, ya. Baik dalam hal memandikan, mengkafani, mensolati, mengkubur, ini hukumnya fardu kifayah. Anak-anak, nanti dalam prakteknya saya tidak akan menyampaikan secara daring untuk perawatan jenazah, lebih-lebih dalam hal memandikan. Karena di dalam memandikan juga ada tata cara memandikan jenazah. Di antaranya yang paling sederhana, orang sakaratul maut itu menahan sakit orang mati itu. Sehingga ketika orang itu sakit pasti menahan, jangan-jangan mohon maaf di dubur atau kubul, di kemaluannya ada sesuatu yang keluar tapi keluarnya tidak sempurna, sehingga kalau orang itu ada orang yang mati mau dimandikan perutnya harus ditekan 3 kali. Nah, 3 kali agar kotoran-kotoran ketika dia dijabut nyawanya, siapa tahu ada kotoran yang di situ mau keluar yang belum sempat keluar, ketika memandikan itu bisa keluar dan bersih sehingga tidak mengkotori jenazah atau mengkotori kafannya. Nah, kafan itu harus suci, harus bersih karena mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bersih dan maha suci. Selanjutnya anak-anak, di dalam mengkafani juga akan saya praktekkan yang pertama bagaimana teknik memotong kain kafan. Lebih-lebih apabila jenazahnya itu perempuan, sangat sulit sekali. Ada apa? Ada baju kurung, ada jilbab, ada cawet, ada kebaya juga. Selanjutnya yaitu mengkubur atau memendam, mensolati dulu, mensolati. Saya mewajibkan anak-anak siswa-siswi saya, untuk yang laki-laki khususnya, harus mampu hafal doa-doa mulai niat, mulai takbir pertama, kedua sampai keempat dalam melaksanakan sholat jenazah. Jangan sampai tidak bisa melakukan sholat jenazah. Lebih-lebih dalam takbir ketiga dan keempat itu hubungannya hanya sama dengan domir. Kalau laki-laki ya Allah maghfir lahu, kalau perempuan ya Allah maghfir laha itu. Dan yang terakhir yaitu mengkubur atau memendam jenazah yang ada di lingkungan kita. Orang-orang penggali jenazah ketika waktunya memendam atau waktunya menggali itu mestinya mereka harus ingat, besok saya yang akan masuk di dalam liang lahat ini. Tapi kebanyakan tetangga kita, orang-orang yang memendam jenazah itu semuanya pada bergurau atau bercanda. Itu nggak patut dan nggak layak. Harus kita ingatkan kalau kita mampu, dan harus kita hindari pada diri kita, paling nggak boleh seperti itu. Juga dalam hal waktu ketika ada imam yang menalkin jenazah, maka hendaknya kita dalam keadaan berdiri. Nanti kalau sudah imamnya doa, baru kita duduk. Itu anak-anak sekilas dalam bab perawatan jenazah. Tentunya nanti tetap kalau masih proses daring seperti ini akan saya kirimkan link video bagaimana cara memotong kain jenazah atau kain kafan, dan bagaimana cara memandikan mayit, memandikan jenazah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, tetap semangat untuk belajar. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.